akan merugikan kita sendiri. Biarkan mereka berjalan masing-masing sesuai rel masing-masing. Kita punya rumah tangga, komite sendiri. Kita nggak perlu menghakimi ataupun memberikan satu penghakiman lah di masing-masing. Semua tujuannya bareng pemekaran. Cuma kita ada ranah ya untuk komite sendiri. Makanya kami cita-cita pemekaran itu tahun 2004 sampai sekarang, tahun Pak Haji Basori 1968 saya lahir. Perbedaan itu ada, yang nggak setuju juga ada, tapi tetap kita tegak lurus dengan niat kita. Ya, jadi mengenai keuangan, insya Allah Mas Dedi ya amanah lah, ya. Titik kelalaian manusiawi, ya Mas Eko ya, manusiawi, hilang itu wajar, curiga. Karena apapun semua itu persaingan, ya. Jangan kades, jangan paguyuban, tapi ya kades pengen nurai, desanya maju, paling maju. Jadi memang itu ada persaingan, nggak pernah ada wadahnya. Mungkin sama juga dengan yang lainnya. Jadi kami berurusan, alhamdulillah Allah memudahkan kita dari audiensi pertama, kedua, kita ke perkecamatan sudah sosialisasi evaluasi, alhamdulillah sampai siang ini berjalan aman. Dan alhamdulillah biarpun saya kemarin tidak ikut klarifikasi dengan Bupati, tapi terima kasih Pemda katanya sudah bantu kita ya Mas Dedi ya, Mas Agung sedia demi kebaikan. Monggo, yang penting niat baik kita. Hal-hal yang lainnya, misalnya pemekaran itu kan prosesnya di pusat. Jadi makanya kita konsentrasi ke provinsi. Barangkali ada yang kurang tahu memang aturannya, kita maksimalkan rapat paripurna di DPRD dan Gubernur Jawa Tengah. Dan alhamdulillah kebetulan Mas Eko kemarin mewakili Bupati Brebes diundang Gubernur dan Kabupaten Banyumas, ya. Nanti bisa cerita waktu audiensi pertama pemerintah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes diundang Gubernur, ya, perihal pemekaran. Nanti Mas Eko bisa cerita apapun hasilnya. Dan saya sudah agak tahu, alhamdulillah secara berkas semua clear untuk Brebes, tinggal semua itu politik, ya. Sebenarnya politik, administrasi kita menyusul apa? Kalau politik kita sudah digedok ya insya Allah semua akan mengikuti. Mudah-mudahan anggota Dewan Provinsi yang ada di Jawa Tengah dan Gubernur yang lagi dapat ini mudah-mudahan memberikan suatu kebaikan untuk, ya, biarkan bapak-bapak suruh berdoa, kita jalan terus yang muda-muda, ya. Toh nantinya kalau udah mekarta semua mengaku semua, berjuang semua. Allahumma amin, ya. Jadi sambutan saya seperti itu dulu, karena sama intinya Pak Kaponan sampaikan ke pemerintah kabupaten, Pak Sekda dan Bupati bahwa Bumayu tetap kondusif, insyaallah. Dan kami pun nanti tahun baru mengadakan Bumayu damai di pendopo Bumayu karaokean. Terima kasih. Apabila ada tutur kata saya kurang pas, ya, segala pinta kepada saya nggak apa-apa. Yang penting kun payakun iku tolong yang paham, ya. Imam ke siapa, latar belakangnya apa, insyaallah sesuai ngerti. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati rekan kami Pak Camat Senior Aji Suganda APMSI. Yang hormati Ketua Umum Mas Imam Santoso, Sekretaris Mas Agus Sutiono MSI, Mas Sekjen, kemudian Bendahara Pak Dedi Anjar, kemudian rekan-rekan semua ini
aktivis, tokoh masyarakat, rekan-rekan dari pers. Ini alhamdulillah puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita sampaikan pada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan berdoa mudah-mudahan kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami menyampaikan terima kasih diberikan kesempatan untuk sekedar memberikan sambutan. Jadi kami berdua tadi malam sama-sama di WA sama ajudan. Sama-sama di WA sama ajudan karena posisi Ibu Bupati berada di luar kota. Bapak ibunya nggak ada ya, bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi kami diutus untuk hadir pada pertemuan hari ini. Jadi sekali lagi beliau Ibu Bupati menyampaikan permohonan maaf. Tidak banyak pesan, bahkan kami nanya barangkali ada pesan disampaikan, memang berdiri, kemudian kita ngikuti, nanti kalau memang ada apa, kita sampaikan kepada beliau, kita laporkan, dan kita, ya Pak, fasilitasi laporan kepada Pak Sekda, kepada Ibu Bupati. Kemudian berkenaan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum, memang beberapa kali, kalau nggak salah 2 kali Pak, kami sudah sempat di Jakrembuk ke provinsi, terutama dari Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama dengan Komisi A. Waktu itu bareng dengan pemerintah Kabupaten Banyumas. Jadi ada beberapa hal yang memang kami jadi baru tahu Pak. Ternyata yang memenuhi syarat itu hanya 2. Dulu kan geger Cilacap. Ternyata Cilacap itu mandiri, tidak sama sekali, tidak ada pengajuan. Cuman Banyumas itu ada perubahan-perubahan yang mendasar. Yang tadinya 2 kabupaten menjadi 3, yaitu 2 kabupaten dengan 1 kota. Yang itu ternyata setelah dikaji ulang, itu menjadi berat. Suruh dikaji ulang ini menjadi 2 lagi Pak. Karena kalau ada kotanya nanti desa menjadi kota kan jadi pamongnya mau diapakan, status itu akhirnya berubah. Dan kalau untuk Brebes memang tidak ada kendala. Memang ada hal yang mendasar. Memang kalau Kabupaten Banyumas itu urusannya mereka ya Pak ya. Tapi kita sekedar info yang kami dapatkan memang lebih, kenapa sana lebih cepat? Karena di sana yang berkeinginan adalah para legislatif. Sehingga perubahannya juga cepat, dari usul 2 menjadi usul 3. Sekarang disarankan menjadi 2 lagi Pak. Itu urusan mereka. Kalau di kita memang dari masyarakat lah, inisiasinya dari masyarakat, sehingga memang tidak banyak hal. Jadi prosesnya dari 2013 pemerintah kabupaten itu sudah memfasilitasi, kemudian diparipurnakan 2018, yang termasuk kemarin disampaikan kaitan dengan dukungan bupati dan pemerintah daerah. Ada persyaratan-persyaratan Pak administratif. Waktu 2018 ada 15 persyaratan administratif, baru dipenuhi 6. Persyaratan yang lainnya baik kewilayahan, kapasitas daerah dan lainnya masih 0 semua Pak. Kabupaten Brebes baru bisa memenuhi syarat dari administrasi 15, kemudian kewilayahan 18, kapasitas ada 60 sekian. Itu per surat tanggal 18 Agustus 2022. Dan mendapat jawaban dari provinsi dianggap lengkap dan memenuhi syarat tanggal 13 September 2022. Jadi kalau dari rapat paripurna 2018 ke 2025 7 tahun. Dari kelengkapan berkas ke sekarang berarti sudah 3 tahun, lebih sedikit ya Pak ya, karena dulu Agustus September lah. Nah, dengan adanya kemarin, insya Allah kami melihat Mas Imam, teman-teman sudah menyaksikan semua, dan saya yakin sudah mendapatkan penjelasan yang sama lah dari pemerintah provinsi. Bahkan terakhir diterima oleh Pak Asisten langsung, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Jawa Tengah, yang kebetulan beliau adalah mantan PJ Bupati Brebes, mantan PJ Bupati Banyumas, Pak Iwanuddin. Kemudian sekretaris dewannya juga mantan PJ Bupati Brebes, Pak Urip Sihabudin Pak. Pak Urip PJ yang pertama Pak.
Ya, terus diganti Pak Iwan. Pak Iwan diganti Pak Joko. Mudah-mudahan dengan sama-sama PC kan sudah tahu persis kondisi Brebes, Pak. Sama-sama, apalagi Pak Urip orang Brebes, Pak. Jadi nggih tanggungan. Jadi kami pun lagi berusaha sesuai dengan permintaan dari Komisi A nanti untuk menyandingkan, Pak. Sebelum nanti sama informasinya dari Komisi A, dari Biro itu kemarin menyampaikan bahwa Komisi A nanti di awal tahun, mudah-mudahan di Januari, sebelum akhir Januari itu berencana untuk turun, karena selama ini belum ada kegiatan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk keturun ke wilayah yang sudah memenuhi syarat untuk pemekaran. Akan turun mengadakan FGD dan lain-lain, nanti bentuknya seperti apa kita masih nunggu, Pak, nunggu informasi dari sana, nanti formulanya kayak apa. Tapi insya Allah kemarin janjinya tidak berlama-lama ya, Pak, ya. Sama informasinya Januari, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi dengan lebih cepat. Hal-hal lain saya kira masih sama, Pak, karena undang-undangnya tidak berubah. Masih pakai dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di situ ada pemekaran dan lain-lain. Sehingga persyaratan kemarin kami berharap kepada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama itu, karena memang dulu berkas sudah memenuhi syarat, kita tidak perlu banyak perubahan, tidak perlu ada kajian akademis lagi. Paling-paling nanti kemungkinan kita dimintai lagi data sandingan, Pak. Untuk kayak misalnya jumlah penduduk kan otomatis sudah bertambah. Dari 22 ke 25, Pak, 3 tahun kan masih bertambah. Kemudian kemampuan ekonomis dan lain-lain itu akan berubah. Kemiskinan kan sudah menurun. Nah, yang seperti itu nanti kita juga akan cukupi, Pak. Nanti berkenaan juga dengan FGD. Tadi samalah seperti Pak Imam selaku Ketua Umum disampaikan. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sih Pak, tanya nggak Pak? Nah, tadi kan ada satu catatan. Banyumas bisa cepat karena legislatif punya keinginan. Apa Brebes pun legislatif tidak punya keinginan? Legislatif tadi. Bukan seperti itu, Pak. Bahasanya bukan seperti itu. Enggak, maksudnya kayak gini loh. Inisiasinya, awal inisiatifnya, Pak. Bukan keingin buat maksudnya latar belakangnya yang fundamental. Kalau di kita kan murni keinginan masyarakat. Lah kalau di sana masyarakatnya malah kalau kami cerita, Pak, takut misalnya yang sekarang misalnya loh Purwokerto ke barat, jadi makanya kami kan sebenarnya itu urusan mereka. Kami nggak pengen membahas, cuman kita hanya sekedar Pak ya, hanya sekedar menyampaikan pembanding. Nanti kami yakin kalau kita lihat secara real, misalnya dibagi dua, Banyumas ke timur dan ke selatan menjadi Kabupaten Banyumas, yang barat ke Purwokerto. Yang akan lebih maju Purwokerto ke Banyumas, Pak, kira-kira? Kan Purwokerto lah, yang Banyumasnya malah takut tuh, Pak. Nanti kami menjadi ya tertinggal. Lah kalau kita harapannya ketika mekar menjadi lebih sejahtera kan kayak gitu lah. Di sana ada itu, maksudnya latar belakangnya, Pak. Bukan di sini nggak keinginan, di sana punya keinginan, seperti itu. Administrasinya itu buat bagian dari rakyat atau dari legislatif? Di administrasinya kekuatan itu lebih kuat di rakyat atau di legislatif? Itu yang penting kan sama-sama sudah diparipurna. Oke. Sudah diparipurnakan, Pak. Cukup begini, Pak, biar nggak ada salah penafsiran. Oke, terima kasih Pak Eko. Nanti juga ada dialog ya habis ini. Nanti bertanya, tanya jawab. Pak Samad, barangkali mau menambahi? Monggo. Amin. Amin. Wanto, jadi Bupati. Amin. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan saya ini Bapak Imam Santoso sebagai Ketua, Sekretaris Pak Agus, Bendahara Pak Dedi, serta bapak-bapak semuanya, masyarakat wilayah Brebes Selatan, Bumi Ayu, Tonjong, Pakuyangan, Bantar Kaung Salim hari ini hadir di
satu tempat di aula ini, tempat ini yang mulia ini tentunya alhamdulillah hari ini kita semua sehat semuanya. Dan tentunya saya sebagai Camat Bumiayu tentunya yang pertama menyampaikan bahwa menegaskan kembali bahwa informasi katanya selatan lagi gaduh, lagi riuh. Yang gaduh, yang riuhnya itu semangatnya yang luar biasa. Tapi saya nyatakan kalau masyarakat di wilayah Brebes Selatan kondusif, aman, terkendali. Betul ya? Betul. Adapun riuh, gaduhnya silakan mau kedengaran di Indonesia itu adalah semangatnya untuk pemekaran wilayah selatan. Tentunya itu apa yang perlu kita sikapi bahwa kita memang seperti tadi di awal berbeda pendapat pandangan itu hal yang wajar. Jadi kita tentunya bahwa kita suara ini kita tegaskan kembali dari provinsi menyampaikan ini inisiasi berarti ini dari masyarakat murni, keinginan bapak dan ibu semua, mohon maaf ibunya nggak ada, keinginan bapak-bapak semuanya. Dan tentunya kalau inisiasi dari masyarakat, pemerintah kami, kecamatan, kabupaten tentunya tugasnya adalah melayani, memfasilitasi bapak-bapak semuanya seperti itu. Kita tidak mau balapan ini inisiasinya bupati, ini inisiasinya camat, ini murni dari masyarakatnya kita patut untuk men-support. Yang berikutnya dan tentunya di kabupaten yang nangani pemekaran kabak Tapem, orang Bumi Ayu. Di provinsi sendiri sama bironya biro Tapem dan Otda. Dan tentunya tadi sampaikan sudah ada sinkronisasi aslinya, inisiasi kita sudah ada diterima dan di provinsi sudah ada respon. Jadi sudah ada sinkronisasi, tinggal actionnya. Tadi paling tegaskan apa yang disampaikan. Nanti akan ada agenda turun dari provinsi ke kecamatan di wilayah selatan yang mungkin nanti kita tunggu agendanya. Tentunya pesan kami di sini kembali lagi yang pertama kita kegiatan ini tentunya silakan bergelora, semangatnya luar biasa, namun tidak mengganggu kegiatan-kegiatan seharian, bahwa kita memang kegiatan seharian tetap terjadi seperti biasanya. Saya ucapkan terima kasih, semangat yang luar biasa daripada penggiat semuanya, aktivis di sini, memang semangatnya sungguh luar biasa. Atas nama Dede Anjar ke Bank Jateng ya, atas nama Dede Anjar sejumlah 16.400. Keenam, donasi transfer cash, donasi cash ya, 700.000. Jumlah pemasukan 39.100.000 rupiah. Ini pemasukannya. Saya mewakili pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh donatur yang telah menyumbangkannya. Semoga menjadi amal ibadah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Laporan keuangan untuk pengeluaran. 1. Untuk bayar sewa bus 4 unit PO Dedi Jaya 17.350.000 rupiah. Kedua, untuk fotokopi dokumen pemekaran yang dikasihkan ke DPR Pemprov Rp 300.000 rupiah. Ketiga, ketik rental surat-surat Rp 400.000 rupiah. Untuk kesekretariatan Rp 500.000 rupiah. Untuk pembikinan banner 1.940.000 rupiah. 6. Untuk rapat-rapat pra ke Semarang Rp 700.000 rupiah. 7. Beli air minum untuk ke Semarang 700.000 rupiah. Beli lakban dan lain-lain 250.000 rupiah. 9. Dari Pak Riza Kesbangpol. Ini saya cerita ya, karena cerita dengan orang sendiri pengurus. Sebenarnya Pak Riza berpesan ke saya supaya tidak dicantumkan Kesbangpolnya, jadi dicantumkan simpatisan. Jadi kemarin kami tulis simpatisan. Dan juga yang dari Ibu Bupati 5 juta rupiah juga yang ngasih adalah Mas Bagus dan disaksikan oleh Mas Wimbo. Betul nih Mas? Dan itu
belum kami catat karena saya belum dapat keterangan. Dalam arti saya juga bertanya, Mas Bagus, ini yang 5 juta itu mau dinamakan siapa? Kami juga takut barangkali nanti mau dinamakan simpatisan lagi kan saya tidak bisa apa-apa kan itu. Lah akhirnya dengan situasi yang kemarin yang agak ada berita-berita yang miring sehingga saya terpaksa menanyakan lagi ke Bagus, dan di situ Mas Bagus bilang udah ditulis dari Ibu Bupati, sehingga yang dari Mas Reza pun saya tulis apa adanya Mas Eko, jadi dari Kesbangpol gitu. Jadi bukan kami ingin menutup-tutupi, tapi karena memang situasi dan kondisi dan permintaan dari donatur kayak gitu. Jadi kami pun bingung. Sebenarnya itu mau saya sampaikan juga di hari ini, di hari Jumat, khusus untuk pengurus. Jadi tidak kami sebarluaskan, ini loh dari Kesbangpol, ini loh dari Bupati. Tapi nanti saya jelaskan di sini. Tapi karena situasi dan kondisi yang di Facebook begitu ramai ya, mungkin kami pengurus jadi kena fitnah ya Mas Imam ya. Jadi ya kami mohon maaf, bukan untuk dana itu nanti kita tutupi, nanti kita seleb, bukan. Tapi semua itu kami laksanakan untuk kebaikan bersama. Tapi alhamdulillah dengan adanya ramai gitu ya udahlah, saya bersama pengurus terus izin juga ke ibu, udah enggak apa-apa dinamakan apa adanya aja. Jadi itu nanti mohon maaf barangkali ada kasih aja keterangan kayak gitu, memang itu kejadiannya memang kayak gitu. Dan kemudian saya juga mau Pak Eko nun sewu, saya juga menjelaskan sedikit perihal kemarin di Pendopo. Saya juga sudah memaparkan di kemarin di pertemuan dengan Ibu tanggal 16, mohon maaf itu memang diundang itu sama adujannya saya, ketua MPP dan presidium. Jadi memang itu saya di WA langsung sama adujannya. Jadi saya tidak berani mengajak Mas Imam, tidak berani mengajak Mas Agus dan lain-lain karena memang perintahnya begitu. Itu memang WA-nya langsung ke saya diminta mengundang ketua MPP Pak Haji Makmur dan presidium Pak Haji Karim dan Pak Faris. Ya kebetulan langsung WA saya, jadi saya tidak bisa ngomong Mas Imam, tidak bisa ngomong Agus. Wong itu perintah dari Ibu. Kalau saya menyalahgunakan undangan itu ya nanti saya takutnya malu dan nanti teman-teman menyalahkan saya. Udah aku udah diundang kok yang ngomong aku diundang ini gitu. Jadi mohon maaf teman-teman, bukan kami mengecilkan apa-apa, itu memang perintah dari beliau. Jadi kami paparkan di Ibu Mita, kami pengurus percepatan Komite Pemekaran sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah menerima kami semua di Pendopo. Bahkan kami disuguhi dengan makanan-makanan yang ada di sana. Dan kami insya Allah Ibu, masyarakat yang mungkin belum tahu Pendopo bisa masuk Pendopo. Jadi saya sampaikan langsung di situ dan sekaligus saya minta permohonan maaf kepada Ibu. Bukan berarti kami itu sengaja melecehkan, enggak. Saya juga ngomong kami itu jam 5 ibu-ibu sudah ngomong ke saya, Mas gimana ini udah mau malam ini saya nanti suaminya takut marah dan lain-lain. Akhirnya saya ngomong ke Pak Bandi dan Pak Eko serta Mas Azmi untuk bisa melaksanakan pembukaan pertemuan tersebut sambil menunggu Ibu. Katanya Ibu dalam perjalanan pulang. Jadi biar ini inisiatif kami biar tidak lama-lama menunggu beliau, dan kami pun sudah malam sehingga akan kami mulai. Ternyata tapi memang ada teman-teman dari kami yang mungkin kecapean dan lain-lain agar memintanya Ibu yang membuka. Itu hanya sebagian dari miskomunikasi Pak Eko. Ya, kami juga sudah menyampaikan permintaan kepada Ibu, maaf. Jadi Ibu sudah menerima itu. Itu kami laporkan pertemuan yang tanggal 16 itu. Jadi untuk lain-lain sudah tidak ada, dan Ibu juga ngomong
Ibu akan terus mendukung pemekaran gitu loh. Gitu ya, dari saya mungkin cukup. Untuk laporan keuangannya, barangkali teman-teman nanti ada yang mau bertanya, monggo, mau langsung ataupun mau secara pribadi ke saya, pintu selalu terbuka buat teman-temanku semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengundang gubernur ke sini. Kita 2 kali ke sana. Kita perlu melakukan satu action yang di sini. Jadi nanti kita akan pembukaan kantor, pembukaan sekretariat, komite percepatan pemekaran Kabupaten Brebes. Hal ini dilandasi karena semakin berkembang ke sini pergerakan kita semakin masif dan dilihat oleh se-Jawa Tengah, bukan hanya kabupaten ya. Jawa Tengah itu viral, terutama oleh legislatif dan Pemprov Jateng. Makanya perlu ada satu base camp, ada satu sekretariat. Nanti sekretariatnya di mana, ada beberapa alternatif di rumahnya Mas Dedi yang di Pagojengan. Ada ya kios. Kemudian ada di rumahnya Mas Aji. Nah, saya saran ke Mas Ketum, minta tolong mencari tempat yang di tengah kota gitu, Pak. Nah, ini nanti sambil berjalan kita akan cari tempat untuk sekretariat kita. Mentok-mentoknya nanti di rumahnya Mas Haji, mentok-mentoknya, kalau tidak ada di tengah kota. Nah, persoalan nanti dari komisi A datang ke sini, kalau sekretariat Haji besok, mamanya di rumah Haji pasang banner, selesai. Tapi launchingnya itu nanti, Pak. Launchingnya itu nanti tanggal 1 Februari 2026. Kita pengerahan massa di sini. Nanti kemasannya seperti apa? Contoh, adakan senam sehat, Pak. Senam sehat, door prize-nya yang banyak. Nanti Brebes Selatan kita undang semua. Seperti itu untuk menarik. Itu untuk menarik massa. Di tempatnya di RTH. Nanti launchingnya umpamanya di rumahnya Mas Haji, kita jalan ke rumahnya Mas Haji. Seperti itu, umpama ini ya. Tapi yang jelas acaranya itu di RTH. Itu agenda pertama, agenda besar pertama ya. Agenda besar kedua itu nanti kita demo, Pak. Demo tanggal 27 April dengan 50 bus. 50 bus dan insya Allah masyarakat senang, Pak. Ada yang memperjuangkan itu senang. Kemarin hampir saja tidak berangkat karena ada isu Pak Gubernur mau ke sini tanggal hari Minggunya. Tapi banyak masukan dari para donatur, sudah pokoknya berangkat saja ke Semarang, mau ketemu gubernur di sini atau tidak tetap berangkat, insya Allah nanti urunan lagi gitu. Banyak yang bilang seperti itu, hanya kita berangkat nanti tanggal 27 April kita lakukan aksi demonstrasi pemekaran di sana, Pak. Demo lah, tapi jangan anarkis ya, kita demo di sana aja, parkirkan bus, izinnya juga Polda. Nanti di depan kantor gubernur, di depan kantor BPD provinsi, itu nanti pasti jalan ditutup. Seperti demo-demo yang lainnya, itu nanti jalan tutup untuk parkir bis di situ, tidak di samping lagi ya, karena sudah izin dari Polda. Jadi 2 agenda itu. Nanti soal teknisnya, teknis jalan pembukaan sekretariat, nanti kita akan bahas lagi teknisnya seperti apa. Soal nanti ada planning agenda besar bulan April dengan pertimbangan habis Lebaran, 1 bulan habis Lebaran, coba lebih maksimal lagi, baik dari partisipasi masyarakatnya, keterlibatan secara aktif seperti ini kumpul, dan partisipasi masyarakat dalam bentuk donatur. Kita maksimalkan 4 bulan setengah seperti itu. Agenda kerja kita 2 yang utama, beda akbar ya. Kalau tidak seperti itu, kita melakukan penekanan dalam 2 agenda besar itu. Jadi bukan hanya sekedar pembukaan sekretariat, tapi secara politiknya itu ada, Pak. Secara politik di RTH kita pengerahan massa tetap, Pak. Identik pergerakan kita adalah pengerahan massa, itu yang dilihat. Kalau hanya sekedar dialog-dialog, enggak lah. Masyarakat sudah capek dengan dialog-dialog. Saya kira itu. Kemudian untuk
Pak Eko mewakili Bupati. Saya mohon nanti disampaikan ke Bupati. Kemarin menyampaikan mendukung pemekaran seperti itu, Pak. Dari janji kampanye tanggal 10 November itu mendukung pemekaran, Pak. Bahasanya masih sama mendukung pemekaran, tapi belum ada langkah konkret. Masih berupa sumbangan 5 juta. Seperti itu. Mau saya mengirimkan Pak Wakil Bupatinya, mau saya mengirimkan Pak Ekonya. Tapi yang konkret yang kita inginkan itu Bupati memfasilitasi kita menemukan dengan Pak Gubernur gitu, Pak. Satu kali aja, Pak. Cukup seperti itu. Mohon disampaikan ya, Pak Eko, agar memfasilitasi kita dari perwakilan masyarakat Brebes Selatan di komite mempertemukan dengan Pak Gubernur, Pak Eko. Satu kali aja dengan Pak Gubernur. Setelah itu saya yakin itu sangat dukungan yang konkret, bukan hanya dukung kemarin waktu hari Selasa, mendukung mau memfasilitasi atau jadi fasilitator, kan harus ada buktinya, tidak sekedar press release di media mendukung jadi fasilitator dan lainnya, harus ada bukti konkret. Yang kedua, tolong disampaikan juga Pak Eko ke Pak Bupati, kita sebenarnya kemarin menyayangkan, tapi kita menjaga kebersamaan saja. Yang diundang cuma Mas Dedi, kita menjaga kebersamaan. Ada ketua umum kok, ada sekretaris, harusnya kan bertiga, tapi nggak apa-apa, itu menjaga kebersamaan. Karena di luar sana itu politik adu dombanya itu sangat terasa sekali. Makanya saya dan Mas Imam tetap menahan diri seperti itu untuk tidak berkomentar atau protes, enggak. Mas Imam juga nggak marah, tidak diundang. Saya pun nggak apa-apa, ini pasti proses perjuangan yang sangat panjang kan sebegitu ya Mas Imam, nggak apa-apa nggak diundang. Tapi permintaan kami yang kedua, tolong difasilitasi Kades Brebes Selatan dikumpulkan, Pak. Tolong. Yang mengundang Bupati, yang mengundang tanda tangan Bupati, Kades dikumpulkan, yang mengundang Bupati dan komite Kades Brebes Selatan ini sebagai bagian dari konsolidasi pemekaran. Itu sebab apa, Pak? Kades ini tidak mau bergerak loh, Pak, karena khawatir, takut, nggak tahu ya, macam-macam lah pikirannya. Kades ibaratnya mau nyumbang aja 500 harus sama Allah, mau nyumbang loh, mau nyumbang aja harus sama Allah, itu kan masih ketakutan. Padahal ini programnya Bupati, Kades membantu Bupati, kita semua membantu Bupati. Kemarin hadir juga mendukung katanya. Nah, saya minta tolong dua itu saja dulu, Pak. Yang ketiga, Mas Eko, mudah-mudahan sebelum acara itu kami pengurus Pak Eko bisa beraudiensi dengan Ibu Bupati bersepuluh lah maksimal sebelum dua permintaan saya terrealisasi. Mudah-mudahan orang lah pengurus gitu, Mas Eko. Jadi 3 itu ya permintaan kami mewakili teman-teman. Jadi enggak audiensi, enggak audiensi sebelum acara itu loh, Mas Ketum. Sebelum acara mengumpulkan Kades, kemudian mempertemukan dengan Pak Gubernur. 10 orang kita mudah-mudahan bisa diterima. Karena jangan salah. Jadi komite ini perwakilan masyarakat, bukan hanya segelintir ini. Awalnya kita berenam ya Mas Haji. Kita berenam duduk di belakang sana itu, berenam itu ber-8 itu, akhirnya menambah banyak. Kemudian kita konsolidasi per kecamatan, kita bisa mengirim 4 bis. Apalagi nanti konsolidasi tambah banyak lagi 50 bis. Makanya nanti kita ada agenda sebelum menuju 27 April kita konsolidasi ke desa. Terutama di Kecamatan Bumiayu, Paguyangan. Kita sosialisasi per desa mengundang 100 atau 20 orang. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi untuk menuju 50 bis, Pak. Sebab tidak mudah menuju 50 bis bawa 2.500 kalau tidak konsolidasi ke desa. Kemarin hanya ke tingkat kecamatan kita mampu 4 bis. Apalagi nanti sampai tingkat desa. Saya kira itu dari saya. Mengenai terakhir, memang sekarang sudah sangat masif pergerakan kita, mudah-mudahan terus bersama ya, soal perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, hal yang wajar, hal dinamika,
antara saya, Mas Imam dan Mas Dedi juga kadang beda pendapat seperti itu. Apalagi kalau sudah banyak orang sudah sama. Makanya saya sangat idealis. Contoh ini, ada organ pemekaran membentuk organisasi di kecamatan A 6 orang. Tapi lainnya karena tidak masuk pengurus, akhirnya kecewa. Itu ada kejadian di kecamatan Bantarkawung kalau saya amati itu. Bentuk pengurus organisasi A, yang lainnya tidak masuk pengurus, kecewa akhirnya. Makanya saya lebih mengedepankan wis lagi komite milik bersama gitu saja sudah. Itu milik kita semua. Cukup yang jadi koordinator Mas Imam, saya, Mas Dedi, koordinator di kecamatan. Bentuknya koordinator aja, nggak usah pengurus. Ketua sekretaris bendahara. Kalau di sini ketua sekretaris bendahara. Kalau kecamatan adalah koordinator, umpamanya kecamatan Paguyangan, ada Mas Wimbo, ada Mas Karyoto, ada Mas Rohmani, seperti itu. Di Paguyang, di Bantarkawung ada Mas Arben, Pak Haji Witno. Seperti itu aja koordinator. Kalau sudah bentuk pengurus, nanti yang tidak masuk pengurus kecewa juga. Biarlah ini milik masyarakat saja, supaya tidak ada kecemburuan. Saya kira itu dari saya. Nanti ada dialog ya. Saya buka, monggo barangkali ada pertanyaan. Harian atau koordinator di masing-masing kecamatan tetap hadir, dan yang saya sangat bangga ada utusan dari Ibu Bupati Brebes, yaitu Bapak Eko dan Bapak Camat, yang alhamdulillah pada sore hari ini kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Jujur, kemarin ketika kita sudah mengadakan audiensi jilid kedua, mohon maaf, sebelum jilid kedua, ketika saya masih ingat waktu di KP Oren, Pak Bendahara menyampaikan kita dana sudah tidak ada. Jujur saya sedikit, aduh, kok ini kita masih begini. Tapi alhamdulillah berkat kekompakan, keterbukaan baik pengurus, mungkin Mas Imam, Pak Agus laku sekretaris, Pak Dedi Anjar, para koordinator di wilayah masing-masing, sehingga masyarakat, tokoh masyarakat, anggota DPRD banyak sekali yang memberikan donaturnya. Saya mohon cuma di sini saya sedikit masukan kepada bendahara dan saudara sekretaris. Orang-orang yang tidak masuk Pak di grup, di beberapa grup kita komite, yang khusus, wabil khusus yang para donatur, diberikan Pak ucapan imbal balik terima kasih, yaitu sepucuk surat Pak, surat cinta terima kasih daripada komite kepada para donatur. Dan mungkin bisa di sana diberikan semacam yaitu paparan, yaitu dana, masukan, dan pengeluarannya. Saya kira insya Allah dengan keterbukaan, dan saya bangga kepada para ketua sekretaris bendahara atas transparansinya yaitu anggaran Pak. Saya sangat bangga, terima kasih sekali. Selanjutnya Pak, saya juga mohon dengan gonjang ganjing kemarin, saya berharap dari kaum alit, yaitu dari warga biasa kepada Mas Imam, kepada Mas Agus, kepada Mas Dedi, kami anggap bapak-bapak ini adalah senior-senior kami untuk tetap kompak Pak, tetap kompak, tetap semangat, dan alhamdulillah saya melihat hari ini mereka bertiga pada sore hari ini mereka duduk bersama, saya sangat bangga sekali. Kemudian media pun Pak, jujur Pak, kami merasakan media seni ini sedikit kami sering mungkin ditelepon, kita lihat di grup-grup ada nyinyir, ada masalah. Dan di sini saya salut bangga kepada Pak Imam Mujaki, yang mungkin hadir di sini, mereka, Mas Imam bisa tampil langsung, mereka berani bicara di grup Pak. Sekali lagi atas nama pribadi, atas nama wartawan, mungkin saya kaum alit, saya ucapan bangga sekali kepada Mas Imam Mujaki yang berani melawan Pak demi kebenaran gitu. Dan sekali lagi saya mohon kepada bapak-bapak, para koordinator, masyarakat, kaum alit, kita tetap kompak Pak sampai yaitu Kabupaten Brebes Selatan terwujud. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Imam, Bapak Agus, Bapak Anjar tetap kompak.
Kalau ada apa-apa, tolong dikomunikasikan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua di sini. Alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini Jumat Kliwon ini ya bukan jangan ora dadi. Tapi alhamdulillah karena kita legowonya kita hati masing-masing atas ridho rahmatin Gusti Allah kang agung, atas restu daripada karuhun leluhur Kabupaten Brebes, sesepuh bini sepuh almarhum almarhumah kita semua. Jadi kita bisa adakan pertemuan yang mulia ini. Pertama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada jajaran komite, terutama KSP yang sungguh luar biasa. Ini momen yang sangat ditunggu-tunggu, momen yang dimana satu wujud perjuangan sejarah. Mungkin pertemuan yang kali keberapa ya Pak? Keempat atau ketujuh ini di sini kalau salah. Yang kedua saya turutkan terima kasih pada Pemda, Ibu Bupati yang mewakili, Bapak Camat. Harusnya sih ada 6 camat di sini ya Mas ya. Suralaya. Ini adalah sudah perputaran yang 300 tahun. Sehingga Ibu Mine Sang Ratu yang dipimpin oleh beliau Bu Mita itu akan insya Allah akan pecah Pak, akan mekar. Akan terjadi Brebes Utara dan Brebes Selatan sebagaimana 300 tahun yang lalu Tegal Timur dan Tegal Barat. Cuman karena dulu masanya kerajaan itu yang nulungi, yang bantu itu adalah dari Demak Bintoro pada saat perjanjian di Jeporo. Lah ini yang akan nulungi kita Brebes Selatan dan Brebes Utara itu Semarang Pak, Gubernur. Jadi kita nggak boleh melupakan sejarah. Kalau bahasa Pak Ketum di sini jas merah, bukan arti kita partai merah ndak. Dan jangan salah kita duduk di sini tempat Mas Dedi Hanjar itu yang Borekso di sini. Jadi kembali di situ apa yang tadi disampaikan sama Pak Mas Bendahara itu saya apresiasi Mas Dedi. Semoga panjenengan selalu sehat, selalu amanah. Cuman saya sebagai kawan seperjuangan Mas Dedi atau dia lebih mengatasnamakan saya itu adalah apa sih ya, ikatan anak dongkol kalau nggak salah. Ya saya bersyukurlah Bapak saya sama Pak Ibu Mas Dedi itu ya dongkol, tapi nggak dongkol di waduk ya Pak ya. Nah selanjutnya tapi ada masukan tadi yang sudah sampaikan sama Pak Sekjen buat Ibu Bupati yang mewakili, tolonglah bila mana ada klarifikasi atau agenda tertentu dari Bupati dalam menyikapi satu fenomena kejadian itu yang diundang itu jangan BPON atau BWA untuk satu orang, karena kita satu kesatuan komite ini Pak. Nanti kasihan yang diundang kayak Mas Dedi tadi sudah menjelaskan alasan-alasannya itu yang semestinya nggak perlu dijelaskan pun kami semua udah dewasa udah tahu lah. Itu ketika mana kalau undangannya melalui WA otomatis Mas Dedi akan menjaga dan lain-lain gitu Pak. Yang kedua di situ kan muncul MPPP Mas Dedi ya, yang hadir waktu ke klarifikasi Bu Mega sama Presidium Pak. Sedangkan yang kejadian itu adalah cuman komite Pak. Jadi dengan diserambah uyah, artinya yang menabur badai itu siapa gitu, kita pelajari di situ. Nanti tidak menimbulkan konflik, tidak digoreng. Kasihan teman-teman NPP di sini enak senang media Pak. Kalau media malah senang saya dengan kejadian di itu pendopo, saya aplaus. Saya selaku aktivis dan teman saya di sini Mas Re, tukang demo GMNI, saya juga PA GMNI, tukang demo Pak, kami senang dengan kejadian itu karena ada efek di situ. Kita lempar batu di dalam air gedung itu kan luas efeknya, internasional lagi Pak, bukan lagi nasional, bukan lagi provinsi. Artinya keberadaan komite semakin besar. Lah, manakala komite semakin besar di situ, tunjukkan juga Ibu Mita selaku bupati itu bisa
mendukung kalau tadi Pak Sekjen sampaikan itu teknis lah Pak, ke depan nanti tolong itu dicatat, catatan khusus, undang kepala desa dan untuk mempertemukan komite dengan gubernur itu langkah yang luar biasa. Kalau terlaksana mungkin pemekaran itu kan terlaksana tahun 2034 misalnya. Ini Bu Mita sudah mau 3 periode, mungkin komite ya nanti ada lain-lain di situ. Artinya ya ada anunya Pak, ada feedback semuanya di situ, hukum sebab akibat. Jadi sekali lagi saya terangkan di sini, saya sampaikan benar adanya Mas Dedi itu menerima duit dari Mas Bagus. Tapi kita pun sama-sama dong, kita harus selaku komite harus solid komitmen bahwa kita itu satu organisasi yang disepakati bersama-sama dalam wujud komite untuk kepentingan yang lebih besar. Ada hal yang harus disampaikan, ada hal yang harus ditutupi demi kemajuan, demi soliditas, demi tersapainya tujuan. Jadi mohon maaf tadi Mas Dedi agak bahasanya langsat. Ya, jadi ada bahasa masuk angin segala macam itu. Tapi nggak apa-apa Mas Dedi. Di situ satu pelajaran buat kita bersama. Dengan keberhasilan kita kemarin ke Semarang, saya juga ikut mantau Pak. Jadi insya Allah kan tetap dikawal. Kebetulan di Semarang ada beberapa yang bisa saya connect di sana. Tidak perlu disebut di sini, tapi intinya akan berjalan Mas. Nah selanjutnya dari Semarang akan turun itu tolong komite dipersiapkan. Alat kelengkapannya, salah satunya tadi sekretariatan Mas Dedi, Mas Agus, Mas Imam, tolong disiapkan kesekretariatannya untuk bahwa kita itu serius, bahwa kita itu bonafit, bahwa kita itu gerakan rakyat tapi yang betul-betul luar biasa. Kalau zaman Jenderal Sudirman oke di hutan-hutan, tapi kalau ini kita di kota. Satu, jadi tolong disiapkan sekretariatnya dan alat kelengkapannya termasuk personilnya Mas. Korlapnya mungkin ditambah lah. Tapi tolong sekali lagi disadari, kita bersama sepakati Mas Dedi ya orang pengusaha, punya kegiatan lain semuanya. Wong komite nggak ada gajinya sih ya. Jadi biarkan mereka untuk aktivitas mendahulukan kepentingan pedaringannya sendiri-sendiri. Komite itu untuk perjuangan tapi dinomor 2-kan lah. Tolonglah jangan apa-apa neken apa-apa kita harus ini jangan, kasihan ya. Ya saya juga sama nanti. Sela-sela saya nggak bisa kesini ya nanti ada Mas Rohmani, ada Mas Karyoto dan teman-teman mahasiswa, Mas Re dan yang lain-lain. Kalau untuk pergerakan massa insya Allah kalau udah teman Mas Re digerakkan dan itu akan lebih besar lagi dan akan lebih solid lagi untuk pengamanan di lapangan. Monggo nanti Mas Re dengan tetap ada koordinasi dengan komite. Satu hal lagi saya sampaikan terima kasih buat media, kawan-kawan media, panjenengan semua luar biasa. Apapun yang terjadi, sepercik kecil apapun riak, nggak apa-apa di-share lah, nggak apa-apa dimediakan. Teman kita Mas Yusi Wawan yang ada di England aja dia ikut, gitu kan. Artinya gini, gerakan komite harus statis, terus, jangan sampai terhenti. Nanti diagendakan dengan kerja-kerja agenda kerja berikutnya. Itu ranahnya daripada komite internal yang monggo nanti dibentuk modelnya seperti apa. Saya tidak mau ikut campur, tapi insya Allah saya himbau akan bantu panjenengan semua. Wong kita nanti nggak tahu kemekarannya mau kapan, itu urusannya Kemendagri kok, urusannya presiden. Dan jangan lupa selepas di tangannya Kemendagri dan kepresidenan itu nanti ada masa transisi di situ. Disiapkan orang-orang komite, jangan orang-orang yang di luar komite kok didahulukan, itu kasihan panjenengan semua itu. Walaupun nanti nggak tahu gajinya atau apa nggak ada, saya katakan nggak ada. Bahkan kalau 3 tahun nggak ada perkembangan itu bisa dicabut kok. Jadi tolong kita satu hal, saya bimbang terima kasih dan dikasih kesempatan. Saya bersaksi memang Mas Dedi dikasih duit, tapi tidak harus menyampaikan saat itu juga. Mas Dedi juga ambil keputusan tepat waktu itu. Artinya Bu Mita dalam perjalanan pulang, kalau beliau egois, pasti akan nunggu Bu Mita. Tapi kan pulang bareng-bareng sama teman-teman. Ya, selebihnya monggo nanti ada yang lain. Mungkin saya cuma sebatas itu. Nanti ngobrol-ngobrol yang lain di lain kesempatan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terhormat Pak Eko, Pak Camat, wakili Bupati Brebes, dan Mas Imam selaku Ketua Komite, Mas Agus selaku Sekretaris, dan Mas Dedi selaku Bendahara. Yang saya tanyakan, bagaimana sikap dari Musbida Brebes
mengenai gerakan Komite Percepatan Pemekaran. Karena selama ini komite itu saya kira kan baru semur jagung, tapi gaungnya wah sampai hampir ke seluruh Indonesia. Nah, saya ingin tanya sama Pak Eko, Pak Camat selaku Wakil Bupati, bagaimana menyikapinya Muspida secara luas maupun secara terbatas atau sempit. Contohnya, kalau memang komite pemekaran dirasa sama pejabat-pejabat dari Brebes, ayo gimana lah, kurang enak, itulah, maka kita ini rekan-rekan yang dari selatan supaya mendengarkan ya, ulek-uleknya Muspida secara langsung dialog bersama pengurus maupun masyarakat yang hadir ini. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya seperti itu ya. Ya, insya Allah kalau didukung, disupport oleh panjenengan semua, insya Allah kami, Mas Imam, kemudian saya, Mas Dedi, insya Allah tetap kompak, insya Allah bersama, karena kita bagaimanapun juga belum sukses, Mas. Otokritik kita itu belum sukses. Belum ada rapat paripurna DPD provinsi. Kenapa harus pecah seperti itu? Yang mencoba mengadu domba ada, itu ada. Begitu saya tahu, begitu kita amati, saya inginnya ini, Mas Imam ini, ada yang ngompor-ngompori salah satunya. Gitu. Itu kejadian-kejadian di lapangan seperti itu. Insya Allah ke depan tetap akan bersama. Yang kedua, dari Pak Wimbo, apa ya? Oh iya, para don. Iya, nanti akan kita kirim lah buat surat ucapan terima kasih dengan donatur. Seperti itu. Iya, betul. Nanti kita untuk menuju wong sing ribut tau awak dewa kok liyane bersinoma. Butuh cara sarta lembah, ngomongnya aku bupati. Jadi cuma yang penting panjenengan tahu lah bahwa kemarin memang saya nggak merasa dikomunikasikan dan klarifikasi ya nggak tahu persis. Ya makanya biar panjenengan semua tahu lah ya. Mungkin ilmunya makomnya beda ya. Duit kalau jabatan nggak sudah rakyat masyarakat kota ya. Jadi masa pertemuan itu memang saya dengan Pak Bu tidak dihubungi ya, ini Pak Eko supaya tahu persis. Jadi jangan sampai itu bupati mengklarifikasi, jangan, tinggal bupati mendukung pemekaran saja. Klarifikasi om, pelakunya kita kok memilih Brebes, bukan sebelah, bukan grup sebelah itu manggung ke kita ya, tinggal kita waspada ya. Karena saya sudah ngomong dari awal, kita tuh itu makin tinggi, godaannya makin juga tinggi.